Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mencoba memberikan salah satu cara untuk meminimalisir hasil cek plagiarisme. Ini saya ambil contohkan yang punyanya AI ya. Jadi sudah 2 kali mengirim dan kiriman yang kedua turun 3%. Kita lihat dulu yang 47% ini sebenarnya apa yang dianggap plagiarisme. Nah, jadi ini kamu perhatikan ya yang di sisi kanan ini. Nah, ini kalau saya lihat persentasenya, kalau misalnya kamu dapati persentase di sini cukup tinggi, maka kamu mengedit dulu persentase yang tinggi. Nah, ini kalau saya lihat punyanya AI, yang persentasenya tinggi ini sudah turun sampai di 4%. Sampai di 4%. Nah, ini hati-hati, semakin banyak sumber yang ditemukan oleh Turnitin, maka akan semakin tinggi persentasenya. Saya lihat ini punyanya AI ditemukan di 81 sumber. Walaupun mungkin AI tadinya hanya melihat di salah satu skripsi atau jurnal. Tapi karena ada kemiripan dengan jurnal, mungkin saja skripsi atau jurnal yang dirujuk oleh AI juga hasil contekan dari tempat lain. Sehingga contekan itu dikumpulkan semua. Jadinya seperti ini. Jadi si A nyontek dari si B nyontek dari si C nyontek dari si D. Ya. Dan itu dikasih lihat, ini semua nyonteknya dari sini. Gitu ya. Dan itu diakumulasi sehingga nilainya menjadi 47. Sekarang salah satu cara untuk meminimalisir yaitu plagiarisme itu dengan menghapus bab dan subbab ya. Jadi kita lihat dulu yang di sini. Jadi pada saat kalian mengirimkan kembali skripsi yang akan dicek Turnitin, yang harus kamu kerjakan pertama adalah judulnya cukup siapkan satu saja, judul yang di halaman sampul. Kemudian mulai dari skripsi ya sampai diajukan oleh, ini kamu hapus. Sisakan saja nama dan sabuk. Kemudian mulai dari program studi ke bawah ya sampai di lembar pengesahan hapus karena itu akan sama dan kita tidak bisa mengganti dengan kalimat yang lain ya. Karena itu sudah menjadi format. Itu hapus sampai di sini. Ya. Kalau misalnya kamu sudah buat abstrak, ya abstrak tetap boleh ada, ya, tidak masalah. Tapi kalau misalnya ada daftar isi, hapus dulu daftar isinya. Kalau kalian menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data dari bursa efek, umumnya daftar isinya itu sama. Makanya hapus ya. Kemudian bab, ya, kata bab ini harus kamu hapus dan sub-subbab. Semua subbab dan subbab di dalam skripsi hapus. Ya, pada saat mau mengecek plagiarisme. Tapi nanti kalau sudah keluar hasil plagiarismenya, ya yang kamu kirimkan jangan yang sudah dihapus. Nanti pengujinya bingung lihat ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ya di AI ini apa sebenarnya yang saya kasih tahu kalau misalnya kalian menghapus semua bab dan subbab, maka itu akan mengurangi 1% saja. 1% dari plagiarismenya. Jadi kalau misalnya AI menghapus ini turunnya hanya sampai di 46 dan itu tidak mempengaruhi karena mesti ke 25. Sekarang kita lihat dulu ya yang point doc ini ya. Karena ini yang paling tinggi yang 4%. Ini sebenarnya sumbernya dari mana ya? Kita cek dulu ya. Ini akan kelihatan. Nah, ini ya. Ini saya lihat yang ini adalah kutipan. Kemudian AI ini sudah berusaha untuk menggunakan kutipan tidak langsung, tetapi dengan urutan kata yang sama. Ini ya, kata yang sama karena dia baca probability ini dia baca persis sama. Jadi sudah berusaha untuk menggunakan kutipan tidak langsung, tetapi urutan kalimatnya masih sama sehingga masih tetap terbaca sebagai plagiarisme. Jadi caranya bagaimana? Ini harus kita baca dulu. Ini sebenarnya kutipan ini maknanya apa? Ya. Ini adalah profitabilitas yang tingkat laba bersih mampu didapatkan oleh entitas pada saat melaksanakan prosesnya. Keuntungan yang meningkat membagikan prospek indikasi entitas yang baik sehingga dapat memicu pemodal untuk ikut menambah permintaan saham. Jadi ini kalau saya baca, ini si kutipannya ini mengatakan bahwa profitabilitas yang selalu meningkat setiap tahunnya
itu mengindikasikan bahwa kegiatan operasional di perusahaan tersebut efektif. Ya. Profitabilitas yang tinggi dapat merangsang investor untuk menanamkan sahamnya di entitas tersebut. Jadi kalimatnya bisa dirubah seperti itu. Karena maknanya sama. Jadi lihat ini maknanya apa? Oh, dia mau bilang kalau profitabilitas naik berarti dianggap kinerja perusahaan tersebut baik. Kemudian kinerja perusahaan tersebut baik yang dilihat dari profitabilitasnya, maka akan merangsang investor untuk menanamkan saham di entitas tersebut. Jadi kita bisa rubah. Profitabilitas yang tinggi setiap tahunnya mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut efektif dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, sehingga dapat merangsang investor untuk menanamkan saham di entitas tersebut. Sudah, seperti itu. Jadi rubah, jadi kalimatnya seperti itu. Kalau kalimatnya seperti itu pasti tidak akan terbaca plagiarisme. Ya. Dan kutipannya tetap ada dari si ini. Sudiandi. Dan kebanyakan saya perhatikan punyanya AI itu seperti itu. Ya. Yang kayak gini ya. Modal tertentu. Rasio. Ini pasti urutannya sama persis. Sehingga dia baca seperti ini ya. Kita cek. Yang urutan 8. Ini kan 8 ya. Oke, kita cek dulu. Nah, itu dianggap bahwa ada yang sama. Cek dulu. Ini keterbatasan nanti dihapus ya. Ini hindari urutan yang sama persis dengan kalimat yang sebelumnya. Kita cek dulu kita cek dari atas saja supaya bisa langsung nanti bisa langsung diminimalisir ya. Oh ini ada ya, terindikasi di nomor urut 2 di sini ya. Terindikasi di nomor urut 2. Itu dikatakan bahwa ini kalimat pertama sudah terdeteksi plagiarisme. Ini karena urutannya sama persis. Jadi dibaca dulu kemudian dimaknai kalimat ini. Ini kan di era globalisasi saat ini banyak ditemukan perusahaan di Indonesia yang telah menjual sahamnya ke pasar modal. Perusahaan-perusahaan ini bergerak di berbagai bidang. Akan tetapi yang menarik untuk diteliti yaitu entitas atau lembaga yang berfokus di bidang keuangan. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan itu. Oke, jadi kalimat yang paling banyak contekannya itu yang di atas di sini. Ini kan sebenarnya kalimat pertama ini mau menjelaskan kalau misalnya perusahaan di Indonesia saat ini sudah banyak yang tergabung di Bursa Efek Indonesia. Ya kan seperti itu. Jadi bisa saja kalimatnya dirubah bahwa perusahaan yang berada di Indonesia saat ini, perusahaan atau kalian bisa mengalimatkan ya, AI bisa mengalimatkan bahwa perusahaan yang tergabung di Bursa Efek saat ini, Bursa Efek Indonesia saat ini sudah cukup besar. Sudah cukup besar. Hal ini menandakan bahwa perusahaan itu sudah sadar akan pentingnya bursa efek di Indonesia. Ya, seperti itu. Kemudian penelitian ini fokus ke bidang keuangan. Bidang keuangan ya. Di bidang keuangan khususnya ya yang bergerak di bidang penelitian ini fokus ke bidang keuangan ya, atau penelitian ini fokus pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang terbagi atas entitas perbankan dan non perbankan yang disebut juga dengan LKKB. Jadi dibaca dulu kalimatnya, ini tujuannya apa, kemudian bahasakan kembali dengan bahasamu tanpa menyontek ya, ya. Jadi bahasakan kembali ini sebenarnya maksudnya apa kalimat ini, kemudian tulis kembali dengan bahasamu. Ya. Jangan menyisipkan satu-satu kalimat begini, dia akan baca. Tidak ada gunanya Anda menambah satu kata di tengahnya atau dua kata di tengahnya kalau urutannya masih sama.
Jadi apa maknanya, kemudian tulis ulang kembali. Ya, seperti ini. Oh, ini sebenarnya maksudnya banyak perusahaan di Indonesia, ya. Banyak perusahaan di Indonesia yang telah bergabung dengan Bursa Efek Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan di Indonesia sudah sadar atau sudah paham pentingnya pentingnya bergabung dalam Bursa Efek Indonesia untuk memperoleh pemodalan atau untuk kan biasanya orang bergabung di Bursa Efek itu untuk memberikan citra bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang baik. Ya, seperti itu, bisa disampaikan seperti itu. Walaupun di skripsi yang kamu contek itu tidak ada kalimat itu, kalian bisa menambahkan seperti itu. Jadi sebenarnya kalian lebih kaya untuk berimprovisasi di setiap kata. Ya. Sama dengan ini kan dianggap menyontek. Kenapa? Karena ini pasti berurut dan ada samanya. Kemudian ada samanya itu beranak, sehingga dia diindikasikan tinggi ya. Nah ini apa ini? Persaingan di dalam industri semakin ketat, baik dalam domestik maupun dalam sebuah entitas pada umumnya dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan laba atau kemudian. Nah ini sebenarnya maknanya apa? Ini dia kutip dari Irayanti dan Tumbal. Sekarang kita lihat sebenarnya apa yang dimaksud oleh si Irayanti dan Tumbal. Dia katakan bahwa persaingan di dalam industri semakin ketat maupun dalam internasional. Pada umumnya didirikan dengan tujuan tertentu. Tujuan jangka pendek yaitu Oke, ini kalimatnya bisa dirubah ya. Perusahaan ya, ini kan sebenarnya maksudnya perusahaan itu didirikan dengan tujuan didirikan dengan tujuannya masing-masing. Tujuan jangka panjang pada umumnya adalah untuk meningkatkan nilai dari perusahaan. Sedangkan tujuan jangka pendek adalah untuk memperoleh laba. Sudah begitu saja kan sama artinya dengan yang ini. Sehingga tidak terdeteksi sebagai plagiarisme. Ya perhatikan gunakan kembali kalimat dengan makna yang sama. Semoga untuk hari-hari berikutnya semakin banyak yang bisa lolos plagiarisme. Terima kasih dan selamat menyusun skripsinya. Tuhan memberkati upaya dan niat baik kalian semua.